Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang pertama sampai 22. Kisah Para Rasul 22 ayat pertama sampai 22 salah satu menjadi bagian bacaan Alkitab kita di hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan boleh sempatkan nanti baca secara pribadi dengan lengkap. Saya akan menjelaskannya dan menarasikannya untuk kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pasti kita pernah mendengar kalimat berikut. Tak perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkannya, dan yang membencimu tidak akan mempercayainya. Kalimat ini seolah-olah tampaknya benar, begitu ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Tetapi secara tidak sadar sebenarnya kalimat ini menyuruh kita untuk diam atas situasi yang kita hadapi, dan ketika ada gejolak antara yang menyukai dan yang membenci, kita diminta diam. Padahal diam itu bukan sesuatu yang tepat ketika kita terus menahannya, dalam arti tidak melakukan penjelasan ataupun memberikan pemahaman mengapa kita seperti ini ataupun kenapa kita mengambil keputusan A, B, C, dan sebagainya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, penjelasan itu tetap penting ketika kita berhadapan dengan gejolak orang-orang yang menyukai dan tidak menyukai. Karena menjelaskan pengalaman dan dinamika yang dialami itu sebenarnya sama dengan secara tidak langsung kita bersaksi. Apa yang kita hadapi, apa yang kita lalui, dinamika yang kita rasakan, dan itu menjadi jalan kita bersaksi dan merasakan cinta Tuhan. Nah, Paulus dalam bacaan kita hari ini sedang melakukan penjelasan. Di kalimat ayat pertama, dia mengatakan kepada rakyat yang saat itu sedang menghakimi dia, sedang menyalahkan dia karena Paulus membawa orang-orang Yunani ke dalam bait Allah. Kita tahu sendiri jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang Yahudi pada saat itu, pada zamannya, sangat-sangat eksklusif. Merasa bahwa tempatnya adalah untuk orang-orang mereka saja, untuk orang-orang Yahudi saja, dan pemahaman Taurat, ritual, sebagainya benar-benar sangat eksklusif. Maka ketika Paulus dia bertobat dan membawa banyak orang-orang yang non-Yahudi mengenal Injil, bertobat dan percaya kepada Tuhan dan dibawa ke bait Allah, ada banyak orang-orang Yahudi yang tidak siap. Nah, di ayat pertama Paulus sedang mengutarakan kalimat berikut. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Sebagai pembelaan diri atas perbuatan yang dia lakukan, yaitu mengajak orang-orang Yunani, orang-orang yang non-Yahudi ke bait Allah. Kalau kita baca nanti secara lengkap, di situ Paulus menceritakan apa yang menjadi pengalaman spiritualitasnya yang luar biasa dengan Allah kita, Yesus Kristus. Dan spiritualitas yang dia alami itu membawa dia pada sebuah pertobatan dan membawa dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Memberitakan kabar baik dengan luar biasa. Nah, disinilah jemaat yang dikasih Tuhan, respon rakyat mendengarkan Paulus di ayat 22 dijelaskan demikian. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan kalau lihat responnya, karena mereka tidak suka atau mereka benci dengan Paulus karena dia sudah percaya kepada Yesus, bertobat dan justru beralih ke mereka yang pengikut Yesus, maka
mereka merespon dengan enyahkan dia. Tentu dengan respon ini kita akan melihat, tuh kan, apa gunanya menjelaskan, apa gunanya membela diri, begitu ya jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi seandainya Paulus tidak melakukan penjelasan itu, saya yakin bagian pasal 22 Kisah Para Rasul ini, khususnya bagian 22, tidak akan sampai kepada kita. Justru karena Paulus menceritakannya, ia bersaksi tentang pengalaman spiritualitasnya, maka kebenaran Injil itu sampai kepada kita, pengalaman ia bertobat pun sampai kepada kita. Disinilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kesaksian Paulus yang pada saat itu dalam rangka yang memang membela diri, itu justru meneguhkan iman kita. Bagi kita yang saat ini percaya kepada Yesus Kristus. Bagi yang tidak percaya Yesus, maka akan sama responnya seperti rakyat tadi. Tetapi saat ini firman ini sampai kepada kita pengikut Yesus, ini diteguhkan kembali iman kita. Bahwa kita punya Allah yang berkuasa untuk menunjukkan kasih-Nya, termasuk terhadap seorang pendosa terberat sekalipun seperti Paulus. Yang saat itu sebelum ia bertobat bernama Saulus, ia menyiksa seluruh pengikut-pengikut Kristus, membunuh, tetapi ternyata Allah kita yang berkuasa itu mampu dan terus menunjukkan kasih-Nya untuk seorang pendosa yang terberat sekalipun dan memakainya dengan luar biasa. Di sini poinnya adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Dan kita harus sadar kita punya Allah yang berkuasa dan kasih-Nya luar biasa terhadap seluruh umat. Tidak pandang bangsa, suku, kulit, atau apapun itu yang membedakan kita, Tuhan mengasihi kita semua. Kita semua sama di hadapan Tuhan, kita sama berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu, ketika kita saat ini diperhadapkan dengan situasi kita disukai dan dibenci dalam pekerjaan, pelayanan, masyarakat, dimanapun kita berada, maka tetaplah terus menjelaskan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena disitulah kita sebenarnya sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang menunjukkan bahwa kita orang-orang Kristen tetap beriman, berpengharapan kepada Allah kita yang hidup, Allah kita yang berkuasa, Allah kita yang mengasihi setiap kita umatnya. Tuhan memampukan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk terus beriman, berpengharapan kepada Tuhan, sekaligus mengasihi semua orang tanpa membedakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.